Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah saya sebutkan di akhir video pertama, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai bahasa. Sebelum kita memasuki submateri yang pertama, mari kita cari tahu apa sih bahasa itu. KBBI, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Bagaimana sih manusia mengembangkan bahasa? Bahasa merupakan modifikasi dari beberapa kapasitas lainnya, dan nenek moyang manusialah yang pertama kali merevolusinya. Adapun primata seperti kera berkomunikasi menggunakan suara terbatas dan tidak fleksibel. Sebuah langkah penting menuju komunikasi vokal adalah seperti apa yang disebutkan psikologi kognitif, yaitu lingkaran fonologis di mana kemampuan untuk mendengarkan sesuatu dan mengingatnya. Semua primata berkomunikasi melalui gerak tubuh, termasuk manusia. Anak-anak mulai memberikan isyarat pada tahun pertama kehidupannya. Kemampuan mereka untuk berkomunikasi dengan gerakan memprediksi seberapa cepat mereka akan mengembangkan bahasa lisan. Sebagian besar orang dewasa juga mengganti bahasa mereka dengan gerakan, bahkan ketika mereka sedang berbicara di telepon. Kita masuk pada submateri selanjutnya, yaitu periode sensitif untuk pembelajaran bahasa. Bagaimana sih cara mengetahui bahwa periode ini adalah periode sensitif untuk pembelajaran bahasa? Caranya yaitu dengan mempelajari orang-orang yang tidak belajar bahasa selama masa kanak-kanaknya. Data yang paling jelas didapat dari studi anak-anak tuli yang orang tuanya tidak berhasil berkonsentrasi dalam mengajari mereka berbicara bahasa dan membaca bibir. Pada akhirnya mereka menyerah dengan upaya ini dan memperkenalkan bahasa isyarat. Anak-anak yang mulai belajar bahasa isyarat saat masih muda jauh lebih baik daripada mereka yang baru belajar saat beranjak dewasa. Seorang anak yang belajar bahasa lisan sejak dini bisa belajar bahasa isyarat nanti. Dan seorang anak tuli yang belajar bahasa isyarat lebih awal dapat mempelajari bahasa lisannya nanti. Tetapi, seorang anak yang tidak belajar bahasa saat masih muda secara permanen terganggu dalam belajar bahasa apapun. Observasi ini sangat mendukung pentingnya belajar bahasa pada anak usia dini. Kita masuk pada submateri yang terakhir, yaitu kerusakan otak dan bahasa. Yang pertama yaitu afasia Broca. Orang-orang dengan afasia Broca cenderung lamban dan canggung dalam semua bentuk komunikasi bahasa, termasuk berbicara, menulis, dan memberi isyarat. Termasuk bahasa isyarat orang tuli. Afasia Broca berkaitan dengan bahasa, bukan hanya otot vokal. Mengapa orang-orang dengan afasia Broca mengabaikan tata bahasa, kata-kata, dan akhiran? Mungkin mereka menderita kerusakan pada area tata bahasa di otak. Tetapi di sini ada kemungkinan lain, yaitu perjuangan ketika berbicara. Banyak orang yang kesakitan saat berbicara seolah-olah mereka memiliki afasia Broca. Yang kedua yaitu afasia Wernicke. Kerusakan pada sekitar area Wernicke terletak di dekat korteks pendengaran menghasilkan afasia Wernicke. Ditandai oleh bahasa yang buruk prehension dan gangguan kemampuan mengingat nama benda. Sama seperti dengan afasia Broca, gejala dan kerusakan otak bervariasi, dan kerusakan umumnya meluas ke talamus atau basal ganglia. Yang terakhir yaitu disleksia. Disleksia sendiri adalah gangguan spesifik membaca pada seseorang dengan visi, motivasi, dan keterampilan kognitif yang memadai. Kejadian ini lebih sering dialami oleh anak laki-laki daripada anak perempuan, dan terkait dengan beberapa gen yang diidentifikasi. Disleksia sangat umum dalam bahasa Inggris karena memiliki banyak kata dengan ejaan yang aneh. Namun, disleksia terjadi di semua bahasa dan selalu berkaitan dengan kesulitan mengubah simbol menjadi suara.
you.